Saudari-saudara yang terkasih, jumpa kembali dalam program Sikat seputar iman Katolik bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan, dan teman saya, Lydia Mareta. Pada kesempatan Sikat kali ini, kita kedatangan tamu, seorang figur umat yang senantiasa memulai dan hingga saat ini melakukan pewartaan atau juga ikut terlibat dalam pewartaan gereja, terkhusus dalam media radio. Beliau ini menjadi salah seorang sosok umat yang senantiasa menemani pewartaan gereja, baik dari beberapa belas tahun yang lalu hingga saat ini. Itu sudah selalu setia menekuninya, juga memiliki relasi, juga menjadi penghubung antara gereja juga dengan pihak-pihak pewartaan yang ada dari radio itu sendiri, sehingga pewartaan gereja terjadi semakin luas lagi ya. Siapakah dia? Mari kita langsung saja mempersilahkan kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yosep Budiono. Ya, saya dari lingkungan 4 Santo Agustinus. Kebetulan di lingkungan saya dipercayakan untuk menjadi ketua lingkungannya. Dan di gereja saya kebetulan diberi tugas untuk membuat perencanaan penjadwalan yang ditugaskan membawakan pewartaan di radio, antara lain di RRI, di Radio Dian Suara, dan Radio Sonora. Demikian sekilas perkenalan saya. Cukup. Pak, sejak kapan mulai aktif dalam hidup menggereja dan apa sih motivasinya nih Pak? Saya itu menggereja dari tahun 62 ya. Ketika saya dulu tahun 62 itu SMA, kebetulan saya di SMA Negeri 8 Jakarta. Dan ketika ujian itu saya ditempatkan tempat ujiannya di SMA Santa Ursula. Nah, di situ saya diberi bimbingan sama suster Ursulin. Nah, saya tuh merasa tergerak hatinya dan merasa diwongke gitu loh sama suster, sehingga saya mulai muncul rasa simpatik menjadi Katolik. Ini di Jakarta dulu tahun 62 ya. Terus apa yang memotivasi sih Pak? Yang memotivasi saya ingin mengabdikan diri saya untuk bisa menjadi memberikan nilai plus manfaat bagi sesama dalam pelayanan dan melayani Tuhan. Itu aja yang menjadikan motivasi. Baik, tadi dari sejak tahun 68 ya Pak ya? 62 hidup menggereja gitu ya di Jakarta. Lalu untuk secara khusus gitu ya, secara khusus sejak kapan Bapak mulai tertarik untuk terlibat dalam pewartaan iman? Saya mulai tertarik dalam pewartaan iman itu setelah dulu saya masuk PIU ya, pelayan iman umat. Sebelum ada prodiakon itu ada pelayanan iman umat. Tahun 96 ya, saya sudah menjadi pelayan iman umat. Dari situ saya sangat tertarik karena menggarisbawahi apa artinya Injil. Injil itu kan kabar sukacita yang harus kita bagikan kepada siapa yang ingin tahu tentang Tuhan Allah kita. Jadi saya tergerak hati saya untuk ya bisa melayani gitu. Baik.
Lalu mulai dari PIU kan, kemudian secara khusus sejak kapan Bapak tertarik untuk melakukan istilahnya membantu model pewartaan iman itu melalui radio, Pak? Saya kebetulan waktu itu dibimbing sama Romo Budyo dari dari Keuskupan Agung Semarang ya, yang ditugaskan di sini. Itu kami dididik untuk seperti di sini ini, multimedia itu sudah dilatih dulu. Tapi sayang beliau di sini kita baru mau buat ruangan studio untuk rekaman, beliau sudah ditarik kembali ke Semarang. Jadi akhirnya kita kehilangan sosok yang bisa menggerakkan kami untuk semangat dalam pewartaan. Kemudian pernah nggak Pak ketika istilahnya dalam melalui media itu, media radio, terus juga kemudian memulai pewartaan iman itu sendiri yang lewat tadi apa, pelayan iman umat itu tadi, Bapak mengalami istilahnya apa ya, kejenuhan gitu. Lalu apa namanya, ketika kejenuhan itu sendiri, apa yang menjadi penyemangat Bapak? Kebetulan saya tidak mengalami jenuh loh dalam pelayanan itu. Jadi saya selalu muncul rasa semangat. Karena ternyata sangat-sangat minim orang yang tergerak hatinya untuk melayani. Saya mencari tenaga-tenaga muda untuk pelayanan pewartaan ini pun sangat-sangat sulit. Jangankan tenaga muda, suster-suster Ordo Pewarta katanya, waktu itu saya mintai tenaganya untuk membantu pewartaan di radio pun karena kesulitan tenaga. Sehingga saya itu ingin membuat kaderisasi yang muda-muda, mari kita ya ngisi siaran penyejuk iman ataupun mimbar Katolik itu dengan tulus ikhlas kita berbagi pada saudara-saudara kita yang ada di pedesaan, karena mereka masih sangat-sangat membutuhkan ya informasi dari kita melalui pewartaan itu. Demikian. Faktor pendukung dan kesulitan apa aja sih Pak kira-kira dalam pewartaan Bapak tadi itu? Faktor pendukungnya memang kita sangat minim dulu ya, karena berganti-ganti romo dari semenjak Romo Budyo yang mendampingi Komsos itu beralih ke romo selanjutnya itu kosong sampai bertahun-tahun tidak ada pendampingan. Ada Romo Danang, sebentar sudah beliau melanjutkan studi lagi di luar. Kemudian Romo Didi baru 2 bulan sudah pindah ke Purbolinggo. Dan ada lagi Romo Dimas ya, yang itu juga pindah. Jadi kita kesulitan pendamping gitu. Artinya saya tuh mengalir sendiri gitu. Dan saya menggantikan senior saya dulu itu juga sangat-sangat ya sudah sepuh. Senior saya itu Pak Karto Wiryono, kalau mungkin tahu itu yang jadi mertuanya Pak Bardi. Itu sudah lama sekali ya, dari tahun 80-an itu kita satu lingkungan di lingkungan 6 dulu. Lingkungan 7, lingkungan 6 dekat. Kesulitan itu tadi Bapak menghadapinya gimana aja sih Pak caranya? Oh, kesulitan itu terutama ketika kita umumnya nih non sewu ya, yang ditugaskan dalam pewartaan itu kebanyakan itu dari komunitas guru-guru, guru agama, guru susteran, bruderan, sebagian dari guru negeri yang beragama Katolik. Nah, mereka kami minta bantuannya untuk bisa terlibat dalam pewartaan itu. Yang menjadi kesulitan ketika mendekati liburan Lebaran Idul Fitri.
umumnya Bapak Ibu guru yang membantu itu kan dari daerah Jogja dan Klaten, Solo, sehingga takim kosong ya. Terpaksa saya itu harus menjadi ban serep. Nah, untuk ban serep ini selalu siap, saya selalu menyiapkan bank naskah. Jadi ketika saya nganggur, mungkin saya ngetik bikin naskah. Sewaktu-waktu menjaga kalau yang ditugaskan kosong gitu. Itu kesulitannya. Terus bagaimana sih Pak cara Bapak tuh membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, terus kegiatan di dalam gereja lainnya? Kebetulan saya tidak mengalami kesulitan karena saya bekerja di Perum Damri itu 5 hari kerja. Dan saya saat itu tahun 86 sudah bekerja di Semarang. Tapi saya tinggal di Purwokerto. Nah, setiap Jumat saya sudah ada di Purwokerto. Dan kebetulan dalam tugas itu sering saya ditugaskan keluar. Sehingga saya kebetulan tugas itu saya sendiri yang ngatur. Karena saya pengatur. Nah, jadi kalau pas tugas pemeriksaan ke daerah-daerah seperti Jogja, Solo, Cilacap, Purworejo, Purwokerto, Brebes sampai ke daerah Sarangan sana, Jeporo, itu saya bagi sendiri. Jadi saya mau ada siaran nanti saya harus ke Purwokerto. Saya alokasikan tugas saya ke Purwokerto, ngatur sendiri, melaksanakan sendiri, dan keluarga tidak mengalami kesulitan karena kebetulan keluarga saya di Purwokerto, anak-anak saya sekolah di Bruderan dan Susteran. Jadi sudah ya klop lah, tidak mengalami kesulitan, tidak ada kendala apa-apa. Puji Tuhan sampai sekarang ini ya fine-fine aja. Lalu ketika tadi tidak ada kesulitan, tentu pasti kan ada Pak kiat-kiatnya gitu ya. Caranya istilahnya bagaimana Bapak kemudian bisa membagi waktu gitu ya antara keluarga, pekerjaan, kegiatan menggereja itu apa yang menjadi komitmen atau istilahnya mungkin cara Bapak dalam membagi itu semua gitu loh. Itu menjadi akhirnya semuanya bisa berjalan tanpa harus ada yang dikorbankan gitu. Iya, saya itu tidak mengalami kesulitan, jadi agak Saya di Semarang pun saya aktif di Paroki Gedangan. Karena saya 5 hari itu 3 hari atau 4 hari di Semarang, kemudian selebihnya itu di lapangan. Sehingga untuk membagi waktu itu nggak ada kesulitan, sudah untuk di kantor sekian persen, untuk di lapangan sekian persen, kegiatan sosial sekian persen sudah saya manage dengan pas. Berarti cara Bapak mengatur itu sendiri sejak awal sudah istilahnya sudah. Ya, karena saya mencintai. Iya. Saya mencintai pekerjaan, mencintai pelayanan, mencintai keluarga, sehingga Tuhan berikan saya kemudahan. Jadi seolah-olah semuanya itu jadi kayak enteng gitu ya Pak ya. Wah, betul. Disarankan itu jadi nggak ada beban gitu ya. Iya, betul. Lalu ketika istilahnya dalam mencoba untuk menjalani pelayanan dan juga kemudian pekerjaan dan dalam keluarga itu pernah nggak sih ada pengalaman dilalah kok bebarengan gitu loh Pak? Kalau boleh misalkan untuk menceritakan satu pengalamannya itu. Betul, pernah saat itu, tapi bagaimanapun juga saya selalu bersyukur pada Tuhan ketika saya ada rapat seluruh Indonesia di Baduraden. Ternyata waktunya saya pakai untuk ngisi siaran di radio masih bisa saya handle semua. Jadi nggak ada berbenturan itu menjadikan masalah, itu kebetulan tidak ada. Mungkin saya sudah punya niatan karena kita jadi umat Katolik kan kalau sudah dibaptis katanya dapat keselamatan ya. Saya kebetulan tahun 82 itu saya ditugaskan di Timur Timur
saya itu pulang selamat, lain dengan teman saya pulang nama. Ya, saya pulang selamat. Jadi saya bersyukur dengan keluarga itu komitmen. Besok pensiun itu kita ngapain ya, Bu? Nah, kata pasangan saya itu, sudah Pak, ladang Tuhan saja lah, nggak usah cari yang neko-neko gitu. Jadi saya termotivasi dengan keluarga yang sudah oke, mendukung saya, hingga saya sampai saat ini masih, ya sampai tadi sore ini masih tugas ya. Oh iya iya. Misa ini Iya. saya tugas berdoa rosario dengan ibu. Sekalipun usia saya sudah hampir 78 kan. Saya berani tugas karena ya cinta dengan Yesus. Seperti tadi Romo Heri nyanyikan lagunya Cinta Yesus Selamanya. Dan saya sungguh-sungguh sudah menghayati firman Tuhan itu, sungguh-sungguh mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Jadi waktu yang telah diberikan Tuhan jangan disia-siakan. Itu sungguh menjadi kunci saya untuk bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Dan dalam pelayanan ini pun saya juga pernah tersentil telinga saya itu oleh teman yang non-Katolik. Ketika saya melayani kematian di stasi Kalibedi, yang meninggal itu namanya Pak Sapon. Ya nun sewu, mereka mengatakan makanya jangan jadi Katolik. Kalau jadi Katolik meninggal ya nggak ada yang layani. Padahal saya ada di situ, tapi mereka tidak tahu kalau saya itu mau melayani memandikan jenazah. Jadi saya termotivasi untuk selalu melayani. Jadi melayani kematian pun pewartaan juga. Artinya saya memberikan pelajaran bagaimana cara merawat jenazah di stasi. Nah, itu mendorong saya untuk selalu semangat dan semangat terus melayani. Jadi bermula dari rasa cinta, Bapak rasa Iya. syukur lah, bisa dibilang Iya, syukur syukur. karena tadi diselamatkan ya, pulang dari Timur itu. Iya. Terus kemudian semakin memiliki Semakin percaya dan yakin. semakin yakin ya, semakin cintanya Iya. itu jadi semakin mendayai. Betul, Bahwa iya. untuk berkarya gitu, terkhusus Iya. untuk mewartakan, untuk menjadi pewarta gitu ya. Betul, brother. Pak, buah-buah apa saja sih Pak yang udah Bapak dapatkan dari pelayanan Bapak selama ini? Buah-buah itu relatif ya, karena saya merasakan adanya ya buah kasih Allah sendiri melalui saudara-saudara kita, relasi-relasi kita seperti dari RRI, dari Dian Suara, Sonora, itu senantiasa menjadi partnership dalam pelayanan. Juga teman-teman di stasi yang mendengarkan pewartaan itu selalu memberikan informasi ke saya. Pak Bud, tadi malam saya mendengarkan renungan yang jam 11. Wah, saya jadi enteng sakit saya. Itu ada yang seperti itu. Jadi saya rasanya plong gitu, sangat bersyukur dan gembira. Pak, apa aja sih keprihatinan Bapak selama ini tentang pelayanan mungkin atau kewartaan orang lain gitu Pak? Keprihatinan saya ini jelas nyata ya, bahwa sulit sekali mencari kader-kader baru untuk pewartaan. Memang membawakan sabda Allah itu wah luar biasa bebannya, terasa berat, kita khawatir salah. Tapi kalau sudah terbiasa mempelajari kitab suci itu kan menceritakan ajaran-ajaran Yesus ya dari Injil itu. Kemudian kita itu harus menghayatinya dan mengamalkannya. Nah,
pada dasarnya isi kitab suci itu adalah kabar sukacita. Jadi kabar sukacita itu harus kita bagikan. Nah, kalau sudah kita bagikan, terrealisasi, rasanya wah luar biasa. Di hati itu senang sekali. Seperti itu, Mbak. Terus harapan apa yang Bapak miliki untuk kedepannya, Pak? Ya, harapannya ke depan, karena sekarang di paroki kita sudah didukung adanya sarana prasarana seperti ini, ada medsos itu ya, multimedia, itu sangat-sangat membantu. Sehingga kedepannya saya ingin kaum muda itu bisa terlibat di dalam pewartaan. Itu seperti itu harapan saya. Lalu Pak, kira-kira ada nggak Pak mungkin kesan dan pesan untuk atau pesan-pesan untuk umat gitu ya, supaya terkhusus dalam hal pewartaan gitu ya. Mungkin ada umat yang ingin mewartakan gitu tapi takut, malu atau bingung gitu. Nah, itu. Saya berharap bagi umat-umat di stasi, karena mereka umumnya kurang menguasai masalah IT ya, senangnya mendengarkan radio saja, kadang nyandak, kadang tidak nyaut ya. Itu ya memprihatinkan juga. Tapi mereka senang dengan radio itu sampai sekarang masih menyenangi, terutama teman kita di stasi Kalibedi, Gentawangi, kemudian di Jatilawang. Jatilawang itu umatnya ada yang dari daerah selatan, Pekuncen dan Karanglewas, itu mereka senang mendengarkan radio, apalagi kalau sudah mimbar Katolik atau penyejuk iman dari Dian Suara, mereka sudah langsung tancap gelombang 93,1 dan 98,2. Itu mereka sudah hafal. Setiap hari Senin Minggu keempat itu Dian Suara, setiap Sabtu jam 20, sekarang jam 19 dirubah itu di RRI. Jadi mereka hanya terobati dengan itu. Kalau dari siaran radio itu kan variatif ya, yang membawakan ganti-gantian. Jadi mereka bisa menilai, oh ada yang putri loh, bangga mereka. Ternyata putri pun bisa terlibat dalam pewartaan. Itu. Jadi kaum putri bisa Mbak ikut pewartaan. Kalau sekarang yang masih bertugas itu putri Bu Heriani, Bu siapa? Ya suster. Kemudian Ibu Ani dari SMA Bruderan ya. Itu seperti itu ada. Masih banyak lagi yang muda-muda, dan sekarang saya sebelum ada pelantikan ini sudah mempersiapkan calon-calon penyiar baru. Dan itu nanti akan kami latih. Gitu. Semoga calon-calon baru ini ya bisa membawa misi meluaskan kerajaan Allah melalui pewartaan di radio. Amin. Ya. Terus Pak, Bapak punya impian apa gitu Pak yang belum tercapai mungkin? Wah, impian yang belum tercapai karena selalu gagal. Dulu saya dengan Pak Anton Suparno itu membuat majalah Nuansa ya, tapi sayang hanya terbit 3 kali. Saya kebetulan dulu editornya Pak Anton Suparno itu yang mantan wartawan itu, dia redakturnya, dan ada kaum muda dari paroki juga waktu itu menjadi ya desainernya untuk membuat patchmakernya itu, sehingga rapi lah. Tapi sayang karena mungkin dulu kita seperti bersaing dengan dari kuskupan itu. Jadi kita ngalah. Baik Pak, terima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih untuk sharing pengalamannya juga. Ya, Bapak, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, demikian acara sikap
pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Sikat setiap hari Rabu pukul 6 pagi di channel Katedral Purwokerto. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap taati prokes, dan selalu memakai masker. Salam sehat, salam sikat. Terima kasih, berkah dalam.